Jatuhnya Silicon Valley Bank mengguncang pasar keuangan dunia. Emas lagi-lagi jadi primadona. Halo Sobat Traders, ketemu lagi dengan saya nih, Suhendi Simanjuntak. Nah, saya mau bahas apa yang lagi viral, yang lagi booming ya. Mungkin kalian juga udah denger, udah baca-baca, ya lihat di media-media, yaitu tentang skandal jatuhnya atau kolapsnya bank, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, yaitu Silicon Valley Bank. Saya mau cerita dulu ya, mungkin kayak kronologisnya, nanti lalu dampaknya ke market ya, di pasar finansial. Nah Sobat Traders, Silicon Valley Bank ini merupakan bank terbesar ke-16 di Amerika Serikat. Sesuai dengan namanya, Silicon Valley, kita tahu ya, ini adalah bank yang memberikan pinjaman modal kepada perusahaan-perusahaan startup ya, seperti startup teknologi ya. Karena perusahaan startup ini kan memang lagi booming ya dalam beberapa tahun terakhir, dan menyebabkan mereka tuh sebenarnya mengalami banyak peningkatan. Oke, Sobat Traders, jadi masalahnya itu di mana sih? Ya kan mereka sebelumnya mengalami booming ya. Nah, masalahnya adalah dimulai ketika dalam hampir setahun terakhir, ketika The Fed menaikkan suku bunga ya untuk mengatasi inflasi ini. Nah, naiknya suku bunga ini, Sobat Traders, membuat naiknya pinjaman modal juga buat para deposan yang mau pinjam di bank. Oke, Sobat Traders, jadi gimana sih kronologinya? Nah, si SVB ini ya dinyatakan kolaps hanya dalam 48 jam saja atau 2 hari ya. Ngeri juga ya. Dan ini terjadi dimulai pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 ya. Nih oke, saya sambil lihat ya. Jadi pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 yang lalu, SVB ya mengumumkan mereka tuh mau menambah modal baru ya dengan menerbitkan saham baru. Kenapa demikian? Karena mereka tuh udah mulai mengalami defisit neraca mereka, dan hari Jumatnya pada tanggal 10 Maret 2023 lalu otoritas di California ya mengatakan mereka bangkrut dan mengambil alih si SVB ini dan menempatkannya di bawah pengawasan FDIC, semacam LPS-nya Amerika Serikat. Jadi bank itu dinyatakan bangkrut cuma dalam 2 hari saja, Sobat Traders ya. Nah Sobat Traders ya, oke, itu aja, mungkin nggak terlalu banyak sekilas kronologisnya. Tapi saya mau bahas nih bahwa jatuhnya atau kolapsnya SVB ini menyebabkan gonjang-ganjing di pasar keuangan dunia, terutama di pasar saham ya. Bagaimana sahamnya SVB ini dalam sehari rontok 60%, kan menyeret juga bank-bank lain yang sahamnya jatuh, dan indeks S&P pada hari Jumat tanggal 10 itu jatuh minus 6,6%. Nah Sobat Traders, lalu gimana? Apalagi yang terjadi? Ternyata para investor yang panik, mereka lalu beralih ke aset safe haven atau aset lindung nilai. Nah kita tahu dong apa yang menjadi lindung nilai. Salah satunya adalah gold atau emas. Sekarang kita lihat bagaimana reaksi market yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret ya. Kita lihat ya, emas naik sampai berapa? 1894. Nah Sobat Traders, lalu pada hari Seninnya ya pada tanggal 13 Maret gold makin diburu para investor yang mencari lindung nilai. Kita lihat bagaimana di sesi Asia pada hari Senin tanggal 13 Maret emas melonjak tinggi sampai ke 1894, lalu terkoreksi di sesi Eropa dan naik lagi di sesi Amerika malam harinya dan menembus di atas 1.900 dolar per troy ounce, Sobat Traders. Nah, ini artinya apa nih Sobat Traders? Jadi kalau ada gonjang-ganjing, ya ada ketidakpastian, ancaman resesi, ya ketidakstabilan geopolitik, maka para investor akan mencari aset aman bagi mereka. Salah satunya adalah gold, dan kalau mata uang biasanya dolar juga termasuk safe haven, dan yang dikenal lainnya adalah yen Jepang. Jadi yen Jepang bergerak juga sama seperti gold, yaitu mereka menguat. Dan ini menjadi peluang bagi Sobat Traders nih yang melihat berita-berita seperti ini. Ternyata ada peluang untuk kita entry market, yaitu entry untuk kita bisa mencari
posisi buy pada aset-aset yang diburu para investor. Jadi bisa buy yen atau buy gold. Kalau USD JPY berarti kita sell USD JPY, tapi kalau gold atau XAU kita open buy XAU USD atau gold, tentunya dengan mencari posisi support ataupun ketika harga terkoreksi turun untuk kita cari posisi buy. Oke sobat traders, ya tetap ada peluang di pasar forex atau gold. Oke. Nah, tadi saya sudah sampaikan nih ya, ada peluang-peluang. Jadi, kalau kamu mau trading, buka akunlah di broker atau perusahaan pialang yang legal dan resmi di bawah pengawasan Bapepti. Salah satunya di Java Global Futures. Ayo transaksi berjangka di Java Global Futures. Jangan lupa like dan subscribe.